Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat kembali tentang spiritualitas formation ya. Tetapi sekarang saya memberikan kita sebuah wacana baru tentang spiritual formation pathway ya, di mana itu membangun spiritual formation dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Saya ingin memberikan gambaran tentang bagaimana pathway, jalur jalan daripada kita membangun akan spiritual formation itu. Ini sangat menarik sebagai bagian daripada penyataan Tuhan bagi saya di akhir ini, memberikan di hati saya untuk menyatakan ini. Saudara, kalau kita melihat seperti ini ada beberapa warna. Saya memberikan grafik ini dengan bagaimana di sini adalah lifetime settlement, di mana itu adalah lifetime, di mana itu merupakan waktu hidup kita yang seumur hidup ya, yang settle seumur hidup ya. Seperti apa bagian dalam kehidupan kita. Kemudian kita melihat achievement ya, sebuah pencapaian daripada spiritual formation itu seperti apa. Yang dimaksud dengan pathway adalah jalur jalan ya, decak-decak kaki kita, bagaimana kita mengalami sebuah formasi spiritual atau formasi rohani yang kita bangun untuk mencapai sesuatu yang maksimal Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, ini terinspirasi ketika satu waktu saya ngobrol dengan atasan saya, dan pada waktu dia katakan, Pak Kris, apakah Pak Kris punya sebuah tujuan? Tahun ini saya mau buat apa, tahun ini saya mau buat apa. Saya waktu itu blank dan saya katakan bahwa iya, rasanya kita biasanya hidup hanya menjalankan apa yang ada saja ya, tanpa kita berpikir lagi apa yang hendak kita capai. Kadang-kadang yang hendak kita capai itu hal-hal materi. Oh, saya ingin punya kendaraan, saya ingin punya rumah dan sebagainya. Tahun sekian saya akan punya. Itu semua masalah material. Tapi bagaimana dengan membangun rohani kita? Itu yang saya maksudkan dengan pathway, jalur jalan untuk membangun rohani kita ini hidup ya, dan mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, nanti kita akan melihat, saya akan buat seperti ini, bahwa yang coklat itu adalah ketika kita awal mengenal Kristus dan kita mulai bertumbuh dalam Kristus ya. Kalau kita lihat seperti ini, dan kemudian ada merah muda, bahkan yang kuning ya. Kita akan melihat satu persatu apa achievement yang nyata dalam kehidupan kita. Kita mulai dulu dengan pemahaman pertama bahwa ketika kita bertobat, kita datang dan mengenal Tuhan, itu ada di paling bawah, di mana disitulah waktu kita datang dan mengenal Tuhan. Kemudian itulah manusia baru dilahirkan ya, di mana kita akan bicara tentang manusia baru. Nah, dari situ baru kita melihat renewing your mind ya. Kalau di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Ini terus menerus pikiran kita, paradigma berpikir kita ini dibangun, sehingga nanti hati kita akan ikut untuk terus menerus dibaharui sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bicara sampai pada bagian yang terakhir ketika komplit, sempurna, sesuai dengan kepenuhan ilahi yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita bicara tentang bagaimana kita masih kanak-kanak rohani, makanannya adalah susu ya, dan bukan makanan keras. Sampai kita mencapai akhir balik, di mana kita mulai mencapai proses masuk dalam proses kedewasaan, bukan lagi anak-anak rohani ya. Nah, kemudian lalu proses itu bertumbuh terus dan kita akan mencapai kedewasaan rohani. Saya bagi dua. Yang merah adalah proses baru kita mulai beranjak dewasa, dan akhirnya merah muda adalah bagaimana kita dewasa di dalam Tuhan, bagaimana hidup kita. Nah, sini juga bicara nanti tentang, kalau kita lihat pada bagian ini adalah Lukas pasal 23 ayat 43. Kalau kita masih kanak-kanak rohani, kemudian kita meninggal, apa yang kita dapat? Oh, kita akan masuk surga. Sama seperti
orang yang di samping kanan Tuhan Yesus ketika disalibkan, ketika dia berkata, ingat aku Tuhan. Tuhan katakan, hari ini juga engkau akan bersama aku dengan di Firdaus. Karena apa? Dia sudah menerima Kristus dan akhirnya dia menerima sorga itu. Itu bagi kanak-kanak rohani, orang yang tidak peduli untuk mendewasakan dirinya dengan Tuhan. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan begitu luar biasa sehingga engkau akan bersama-sama di dalam Firdaus. Iya, ya, tetapi engkau tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang nanti akan kita lihat. Kita coba belajar dari Ayub, di mana Ayub mencapai sebuah level posisi kedewasaan rohani yang luar biasa. Dikatakan kesalehan, tetapi terjemahan yang tepat menurut saya itu integritas diri. Bagaimana hidupnya yang luar biasa, integritas diri. Dan ini masih kurang satu hal yang Tuhan inginkan. Dia harus mencapai puncak yang Tuhan inginkan sesuai dengan kepenuhan ilahi yang Tuhan harapkan dalam kehidupan. Makanya dia dikasih pergumulan yang luar biasa. Untuk mencapai apa? Intimasi with God. Sampai dengan Ayub pasal 42 dikatakan, aku baru mengenal engkau sekarang. Dulu aku dengar dari kata orang, tapi sekarang pribadi, dengan pribadi aku mengenal Tuhan. Jadi tidak cukup orang punya kesalehan yang luar biasa atau integritas hidup yang luar biasa. Engkau punya tatanan hidup yang sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan kaidah aturan yang Tuhan inginkan kau jalankan dalam kehidupan sehari-harimu. Tetapi Tuhan inginkan sebenarnya persekutuan yang intim dengan Dia. Nah, dari sini kita juga bicara tentang spiritualitas keseharian. Ya, bagaimana hidup kita sehari-hari? Kita mungkin satu hari Minggu kita datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Tetapi bagaimana 6 hari ketika kita ada dalam kehidupan kita? Nah, kedewasaan itu juga terkait erat dengan membangun spiritualitas keseharian kita. Nanti kita akan belajar itu juga. Bahkan kita akan bicara tentang spiritualitas persahabatan, di mana Tuhan bilang, kalau kepada hamba aku tidak bicara terus terang, tapi kalau kepada sahabat aku akan bicara terbuka dengan seorang sahabat. Nah, nanti kita akan melihat spiritualitasnya seperti apa. Sampai kita akan melihat bagaimana dalam Matius pasal 25 ayat 35 yang di situ dikatakan tentang baik sekali engkau hambaku, ketika aku haus engkau memberi aku minum, ketika aku lapar engkau memberikan aku makan, ketika aku telanjang engkau memberikan aku pakaian. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita diberikan sebuah privilege yang luar biasa. Nah, itu yang nanti kita akan melihat lagi lebih dalam lagi di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Puncaknya di mana ketika orang yang luar biasa datang, kami yang bernubuat demi namamu, kami yang datang dengan melakukan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal. Karena apa? Dia butuh akan pengenalan pribadi. Bukan hanya sekedar kenal-kenal, tapi dia butuh kita pribadi. Jangan-jangan kita belum mengenal Tuhan sesuai dengan yang Dia inginkan. Dan kita hanya mengenal biasa saja, bahkan mungkin kita belum mengenal Tuhan sama sekali. Nah, itu akan membuat kita menjadi luar biasa. Kalau di Matius pasal 25 ayat 35 dikatakan, engkau akan menjadi megas. Kalau kau mau jadi orang yang besar, ya di sorga nanti kau akan jadi megas. Kau sudah dewasa dalam level kedewasaan rohani, kau akan menjadi megas. Tetapi kau akan menjadi deksios, ya, atau dikatakan tentang menjadi yang terutama, ya terutama. Deksios adalah ketika kamu juga melayani dengan sesuatu yang luar biasa. Saudara, kalau kita bicara tentang diakonos, itu kita bicara tentang bagaimana kita melayani, sebisanya kita melayani. Tapi kalau kita bicara lagi untuk mendapatkan orang-orang yang luar biasa, itu kita menjadi doulos. Kalau engkau mau deksios untuk menjadi yang utama, makanya kamu harus melayani dengan doxios. Jadi diakonos ini berimplikasi kita menjadi megas, tetapi doulos lebih lagi kita menjadi deksios, kita mendapatkan anugerah deksios. Ada lagi hamba yang huperetes, maupun akan ada hamba yang terapon. Ketika hamba itu bukan menjadi hamba, tetapi dia menjadi sahabat. Ketika Musa, dia melayani dengan segenap kehidupannya, dan Tuhan bilang, aku berbicara dengan Musa seperti sahabat kepada sahabat yang lainnya. Semua ini akan kita bahas satu persatu. Nah, itu akan membangun kita untuk supaya apa? Kita harus mengingat bahwa dalam kehidupan kita,
dibutuhkan bangunan spiritualitas, di mana pathway-nya ada. Jadi setiap kali firman Tuhan saya bagikan, saya akan membawa kita dalam pathway, jalur jalan bagaimana kita membangun spiritualitas dalam kehidupan kita. Saudara, saya kasih sebuah contoh sederhana ketika kita mengeksposisi atau melihat sebuah ayat ya. Saya ambil itu dari Efesus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Di situ Paulus berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini sebenarnya sebuah pathway yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Untuk menjadi apa? Orang yang kita mengenal kasih itu dengan begitu luar biasa dalamnya. Dekat dengan Tuhan karena kita mengenal Dia secara pribadi. Saya menggambarkan itu sebagai berikut ya. Kalau kita melihat ini ya, lifetime settlement maupun achievement kita mulai dari anugerah yang Tuhan berikan. Dan itu merupakan sebuah kekayaan Allah yang Dia anugerahkan dalam kehidupan kita. Seberapa levelnya kita tidak tahu, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kita tidak tahu kekayaan kemuliaan Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak tahu itu. Tetapi sebenarnya itu hendak membangun sebuah pathway, sebuah jalur untuk mencapai puncaknya. Ketika pertama kita ditemukan oleh Tuhan, Tuhan yang menemukan kita, Dia memberikan hati kita untuk beriman, kemudian Dia mengakarkan kita di dalam Dia, di dalam apa? Kasih-Nya yang luar biasa. Ya, sehingga dari situlah Dia masukkan ke kita power, Dia menguatkan kita lagi dengan Roh Kudus. Kemudian kita di dalam batinnya kita bertumbuh, terus bertumbuh dalam Dia, di mana oleh iman Kristus diam di dalam batin kita. Kristus hidup di dalam batin kita, di mana Dia kasih power lagi, Dia menguatkan kita dengan Roh Kudus. Dalam pergumulan yang kita hadapi, Dia kasih power lagi untuk supaya kita naik kelas, kita terus bertumbuh di dalam percaya kita, iman kita, di dalam batinnya kita, spiritualitas kita. Dan Dia kasih power lagi dan menguatkan sampai Dia katakan terakhir, Paulus katakan, mengenal secara komprehensif, secara utuh betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Tuhan itu. Ya, di mana kasih Tuhan itu adalah apa? Mengenal kasih Tuhan itu melampaui segala pengetahuan. Ya, di mana ada pengetahuan yang Tuhan masukkan terus bertahap dalam kehidupan kita. Mengenal Dia, di mana akhirnya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan akhirnya kita komplit, sempurna, sesuai dengan kepenuhan ilahi yang Dia anugerahkan dalam kehidupan kita. Semua ini merupakan sebuah pathway. Nanti kita akan detailkan satu persatu. Tapi saya berharap untuk ke depan, nanti kita mulai dengan 274A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau itu merupakan topik baru, saya akan lompat menjadi 275, 276. Tapi ikuti terus supaya apa? Kita bisa mengerti bagaimana membangun suatu spiritual formation pathway, jalur jalan spiritual kita kepada Tuhan, supaya kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan dan dalam kehidupan kita memuliakan Tuhan. Ya, kalau kita gabungkan semuanya seperti ini, ya, kita nanti akan bicara satu persatu. Sehingga apa? Kita bisa mengerti secara sepenuhnya materi-materi yang masing-masing ini, bagaimana Dexios, bagaimana Diakonos, Doulos, Huperetes maupun Terapon. Saya berharap ini memberikan kita wacana baru untuk berpikir, membangun spiritualitas kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.